Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala khairul insan, khairul anbiya, khatamul anbiya, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Saudaraku, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, setelah Abdullah selamat dari penyembelihan dan usianya pun bertambah, sehingga sudah saatnya Abdullah harus menikah dan memiliki pasangan, maka pernikahan yang cukup berkhidmat, ya, bersatunya satu keluarga dari suku Quraisy, yakni Abdullah ayah Nabi, lalu dengan Bunda Aminah yang kelak juga akan menjadi calon ibu Rasulullah. Pernikahan rumah tangga, perjalanannya dilalui dengan penuh kebahagiaan. Itu terbukti dari dikaruniainya calon bayi. Itu terbukti dengan bagaimana Aminah sudah memiliki calon bayi yang dikandungnya. Ketika umur kandungan Bunda Aminah atau istri daripada Abdullah itu memasuki usia 3 atau 4 bulan, bahkan ada yang mengatakan baru 2 bulan, di mana usia kandungan kehamilan muda pasti memerlukan pendamping dan sandaran yang kuat, karena pemenuhan kebutuhan baik itu moral maupun emosional, baik itu istrinya maupun anak yang atau janin yang dikandung. Tapi cerita sejarah telah terjadi bahwa Abdullah harus menerima dan taat dengan perintah ayahnya, yakni Abdul Muthalib, mendapatkan giliran untuk berangkat ke Syam berdagang. Maka setelah disiapkan segala sesuatunya dengan rombongan, dan Aminah pun siap untuk melepas suaminya dalam kondisi sebetulnya cukup berat, perjalanan pun dimulai. Mekkah dengan Syam kurang lebih berjarak 1000 kilo, memerlukan tenaga fisik, dinginnya malam, panasnya siang, menjadi karakter gurun pasir Jazirah Arab harus dilewati. Maka ketika singkatnya sudah berdagang di Syam dan saatnya akan kembali ke Mekkah, seperti biasa mereka harus singgah dulu di Madinah, di keluarga mereka, di famili mereka. Termasuk saat itu adalah Abdullah yang singgah beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya pulang ke Mekkah. Di Madinah inilah ternyata Abdullah sakit, demam tinggi hari demi hari, ikhtiar untuk diobati oleh saudara-saudaranya, tapi sebagaimana dirasakan oleh sahabat, teman-temannya atau keluarganya, semakin khawatir karena kondisi kesehatan Abdullah semakin memburuk. Ketika kabar itu sampai kepada Abdul Muthalib di Mekkah, maka dikirimlah Harith, anaknya yang lain atau saudaranya Abdullah, untuk melihat, segera memberikan pertolongan kepada Abdullah, anaknya yang sangat dicintainya.
Maka qadarullah sebelum sampai Harith, Abdullah sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Kabar itu menjadi seperti gemuruh petir yang menghantam telinga Abdul Muttalib ketika sampai informasinya kepada beliau. Dan yang lebih berat lagi adalah kakinya tidak bisa melangkah, lidahnya keluh. Narasi apa yang dipakai, diksi apa yang digunakan, karena akan disampaikan kepada Aminah kondisi yang sebenarnya. Maka dengan berat hati Abdul Muttalib pun menyampaikan kepada menantunya, yakni Aminah, bahwa suaminya telah wafat di Madinah. Masya Allah, kesedihan sebagai manusia biasa, fitrah, Aminah pun dilanda kesedihan, tapi tidak larut dengan kesedihannya. Dia yakin ini semua adalah takdir, sehingga dia berusaha untuk tabah dan sabar meski masih berat rasanya untuk berpisah dengan suaminya yang umur pernikahannya belumlah lama, umur kandungannya juga masih muda. Istri mana yang tidak terpukul hati dan perasaannya. Lalu Aminah pun melewati hari-harinya tanpa kehadiran suami. Hari demi hari, bulan demi bulan mengandung, dan yang dikandungnya ini adalah kelak calon nabi, calon rasul. Salah satu keterpukulan Aminah sampai dia membuat puisi kerinduan kepada suaminya yang sudah almarhum, yang meninggal. Singkatnya, cahaya itu harus segera orbit dan terbit. 571 Masehi, Rasul pun lahir. Sebagaimana manusia pada umumnya lahir normal, tetapi karena ini adalah bayi yang tidak sembarang, ini pilihan, maka ada tambahan-tambahan peristiwa yang itu membedakan dengan manusia pada umumnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Aminah, diceritakan oleh Rasul, bahwa saat aku melahirkan, saat bayiku keluar, ada cahaya yang menyinari sampai ke negeri Syam. Itu keajaiban yang pertama. Keajaiban yang kedua, 10 balkon istana Kisra itu runtuh. Dan yang ketiga, api yang disembah oleh kaum Majusi yang bertahun-tahun itu seketika saat itu padam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muttalib gelisah, kekhawatiran yang merindukan detik-detik kelahiran bayinya pun mendapatkan kabar dan segera menemui dan mendatangi rumah Aminah. Lalu menggendong anak itu, menggendong bayi yang baru lahir ini, lalu dibawa ke dalam Ka'bah oleh Abdul Muttalib. Dan disitulah dia namakan, kuberi nama anak ini Muhammad. Dalam sejarah, bahkan dalam sirah itu dikatakan, nama Muhammad tidak pernah diberikan mulai dari Nabi Adam sampai saat itu. Belum ada nama Muhammad, dan tidak lazim memang di bangsa Arab, apalagi bangsa lain. Tapi Abdul Muttalib mengatakan, kunamakan dia Muhammad karena dia kelak akan menjadi pemimpin yang besar. Dia akan menguasai dunia. Masya Allah, sang kakek sudah memprediksi dan mengetahui potensi bayinya, cucunya. Maka inilah kisah yang menjadi pengantar, yang menjadikan bukti bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Bukan hanya sirah yang bercerita, sumber sirah pun yaitu Al-Quran menyampaikan dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatimam fa'awa. Bahkan kami mendapatimu dalam keadaan yatim. Tidak ada bantahan dalam ini. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama, sejarawan, ahli sirah dan segala macamnya, bahwa Nabi terlahir
dalam keadaan yatim. Begitulah manusia yang pilihan Allah ini, yang kelak namanya menjadi besar, memulai kisahnya dari kelahirannya tanpa seorang ayah. Hikmah yang bisa kita ambil adalah kematian bisa menimpa siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Ketegaran Bunda Aminah menjadi contoh yang baik bagi seorang ibu dan kita semuanya agar senantiasa tegar menghadapi. Suami mungkin boleh duluan meninggalkan kita, tapi ada masa depan yang lebih besar, yaitu calon bayinya. Dia harus konsentrasi, dia harus fokus menjaga kandungannya sampai lahir dalam selamat. Kemudian, dan yang ketiga, jangan pernah larut lama dalam kesedihan, karena masa depan itu, karena harapan besar jangka panjang lebih jauh kita harus tatap daripada larut dalam kesedihan. Begitulah kisah mengawali kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat, dapatkan sirahnya, raih berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.